Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai asesmen teknik non-tes. Jadi, apa itu asesmen teknik non-tes? Asesmen teknik non-tes adalah teknik asesmen yang tidak baku atau standar dan sebagian besar merupakan hasil dari produk pengembangan guru BK atau counselor. Teknik asesmen non-tes itu sendiri terdapat beberapa macam, namun yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai observasi dan wawancara. Nah, di sini ada yang pertama yaitu observasi. Pengertian dari observasi ini sendiri adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek, di mana proses tersebut mengubah antara fakta menjadi data. Jadi istilah observasi diarahkan pada kegiatan untuk memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi ini sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis dengan menegakkan diagnosis psikologis yang di dalamnya terdapat proses pengukuran dan penggunaan berbagai teknik untuk mampu memahami dan mendiagnosis variabel psikologis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa observasi ini adalah teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau perilaku individu dengan menggunakan panca indera, terutama indera penglihatan yang paling berperan dalam observasi. Nah, dengan demikian, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode observasi ini adalah sebagai alat pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan secara inderawi yang direncanakan, sistematis, dan hasilnya dicatat secara dimaknai, diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Nah, selanjutnya ada tujuan dari observasi. Banyak sekali tujuan dari observasi ini, namun yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, kegiatan observasi ini juga digunakan untuk mengumpulkan data informasi, khususnya mengenai perilaku individu atau kelompok. Namun secara umum, tujuan observasi ini antara lain yang pertama yaitu untuk memahami dan mengenali karakteristik masalah observer atau peserta didik. Nah, yang kedua yaitu untuk mengamati bagaimana perilaku dan sikap ataupun keadaan di lingkungan observer atau peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perilaku dan kebiasaan peserta didik. Yang keempat yaitu untuk mengamati sikap dan perilaku peserta didik sebagai respon adanya tindakan atau layanan guru. Dan yang selanjutnya yaitu terakhir mengamati kondisi fisik suatu lingkungan tertentu. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan keterlibatan observer. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi di mana orang yang mengobservasi ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh observer atau orang yang diamatinya. Namun, dalam kegiatan seperti ini, si observer berusaha tidak menampakkan bahwa sedang mengobservasi si observer. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Seorang tutor sebaya mengamati teman-temannya yang sedang melakukan kegiatan belajar kelompok, seperti kegiatan kelompok bermain, olahraga, piknik, kegiatan, belajar kelompok, dan sebagainya. Nah, dengan cara demikian, tutor tadi dapat mengetahui bagaimana spontanitas sikap dan perilaku peserta didik yang sebenarnya. Terus yang selanjutnya di sini ada observasi non partisipatif. Si observer tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh observer. Nah, pengamat di sini tidak ikut serta dalam kegiatan orang yang diselidiki. Jadi observer berada di luar garis tersebut, seolah-olah sebagai penonton. Berbeda jauh dengan teknik yang sebelumnya, yang selanjutnya yaitu ada observasi non-partisipatif. Dalam kegiatan observasi non-partisipatif, si observer tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh si observer, yang artinya pengamat ini tidak ikut serta dalam kegiatan orang yang akan diselidiki. Observer berada di luar garis,
sehingga seolah-olah sebagai penonton belaka yang hanya mengamati dari jauh, tetapi berupaya jangan sampai diketahui bahwa si observer sedang mengadakan pengamatan. Semisalnya yaitu dalam pembelajaran yang menggunakan metode bermain, guru hanya sebagai pengamat dan tidak ikut bermain. Nah, yang selanjutnya yaitu observasi kuasi partisipasi, yang artinya yaitu sebagai kombinasi antara observasi partisipasi dan non-partisipasi. Yang kedua yaitu berdasarkan setting dan persiapan observer. Terdapat beberapa jenis, yang pertama yaitu observasi sistematis. Observasi sistematis adalah observasi yang telah dipersiapkan secara matang, dan apa saja yang perlu diobservasi selama berlangsungnya suatu kejadian yang akan dialami oleh si observer. Dalam hal ini, sebelumnya si observer sudah mengatur struktur yang berisi kategori atau kriteria atau masalah yang akan diamati sebelum berlangsungnya kejadian tersebut. Sebagai contoh, guru mengamati peserta didik yang sedang melakukan pembelajaran kerja kelompok. Nah, sebelum melaksanakan observasi, guru tersebut sudah membuat kategori-kategori yang akan diamati. Misalnya, tentang partisipasi, kesiapan kerjasama, upaya mencari bahan, mencari solusi, menjelaskan dan memimpin. Kemudian kategori-kategori itu dicocokkan dengan tingkah laku setiap peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu observasi non-sistematis. Sedangkan dalam observasi non-sistematis, yaitu apabila dalam pengamatan tidak terdapat struktur kategori yang akan diamati, dalam observasi non-sistematis, guru tidak membuat kategori-kategori atau indikator-indikator seperti di atas, tetapi langsung mengamati bagaimana setiap peserta didik yang sedang melakukan kerja kelompok hanya mencatat atau mendeskripsikan apa saja yang sedang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu observasi eksperimental. Observasi eksperimental ini adalah observasi yang dilakukan secara non-partisipatif, tetapi tetap bersifat sistematis. Tujuan observasi eksperimental ini adalah untuk mengetahui atau melihat perubahan gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan, yang biasanya disebut sebagai treatment. Observasi eksperimental ini dapat dibagi menjadi dua kelompok observasi. Yang pertama yaitu observasi terstruktur, di mana apabila aspek tingkah laku yang akan diobservasi telah dimuat dalam suatu daftar yang disusun secara sistematis, maka semua sikap dan perilaku observ yang akan diamati sudah dimuat dalam suatu daftar pengamatan. Oleh karena itu, observasi ini disebut juga observasi sistematis. Bentuk catatannya ada dua jenis, yaitu yang pertama daftar cek atau checklist, dan skala bertingkat atau rating scale. Nah, yang selanjutnya yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur yaitu dilakukan jika observer tidak menyiapkan daftar aspek yang akan diobservasi terlebih dahulu. Jadi, observer hanya mencatat dan mendeskripsikan sikap dan perilaku atau apa saja yang terjadi pada pihak observer. Hasil observer dicatat dalam anecdotal report atau catatan anekdot. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari observasi. Terdapat beberapa kelebihan teknik observasi. Di sini saya mengutip dari Jumhur dan Surya pada tahun 1985, dikatakan bahwa kelebihan dari observasi yang pertama yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh data sebagai aspek tingkah laku. Dan yang kedua yaitu bagi observer, hal ini lebih meringankan dibandingkan dengan apabila mereka disuruh mengisi angket atau menjawab pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu teknik observasi memungkinkan dilakukan pencatatan yang serentak dengan terjadinya gejala atau kejadian penting. Dan yang keempat, observasi dapat merupakan teknik untuk mencetak data yang diperoleh dengan teknik lain seperti wawancara, angket, dan sosiometri. Dan yang keempat yaitu melalui observasi, observer tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat untuk memperoleh data. Dan yang terakhir yaitu melalui observasi, mereka dapat memperoleh data, gejala, dan kejadian yang sebenarnya secara langsung. Namun dengan demikian, observasi juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari observasi yang pertama yaitu banyak hal yang tidak dapat diungkap dengan observasi.
Misalnya yaitu kehidupan pribadi yang bersifat rahasia dan motif perilaku. Yang kedua yaitu apabila peserta didik atau observer lainnya mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, maka memungkinkan sekali mereka untuk melakukan kegiatan yang tidak alamiah lagi. Sehingga jatuhnya mereka akan membuat perilakunya gitu. Dan yang ketiga yaitu hasil observasi banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak terkontrol. Dan yang terakhir yaitu faktor subjektivitas observer sukar untuk dihindari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai wawancara. Yang pertama yaitu ada pengertian wawancara. Jadi, wawancara adalah suatu teknik untuk memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung secara face-to-face relation antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Wawancara ini sendiri berfungsi untuk menentukan latar belakang atau faktor penyebab terjadinya masalah yang dialami oleh konseli. Wawancara ini sebenarnya merupakan bagian dari wawancara konseling yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan follow up. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara ini sendiri yang secara umum yaitu sebagai alat pengumpulan data, yang kedua yaitu membangun hubungan baik atau rapport dengan subjek wawancara, yang ketiga yaitu meredakan ketegangan yang dirasakan subjek wawancara, yang keempat yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan, yang kelima yaitu mendorong ke arah pemahaman diri pada interviewer dan interview, dan yang terakhir yaitu untuk mendorong ke arah penyusunan kegiatan konstruktif subjek wawancara. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pengadministrasian pada wawancara. Yang pertama yaitu penyusunan pedoman wawancara. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kita perlu untuk melakukan evaluator. Langkah-langkah penyusunan pedoman wawancara ini meliputi yang pertama yaitu kita perlu untuk menetapkan tujuan wawancara, yang kedua yaitu menetapkan bentuk pertanyaan sesuai dengan tujuan, yang ketiga yaitu merumuskan butir pertanyaan dengan bahasa yang dipahami responden, yang keempat yaitu pertanyaan harus fokus sehingga responden akan menjawab sesuai dengan yang dibutuhkan, dan yang selanjutnya yaitu rumusan pertanyaan jangan memiliki makna ganda. Dan yang terakhir yaitu rumusan pertanyaan harus netral, tidak mengandung stereotip, syarat sugestif, atau menghakimi interview. Selanjutnya yaitu pelaksanaan wawancara. Pada saat evaluator akan mengadakan wawancara, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu menetapkan kembali individu atau responden yang memiliki informasi. Yang kedua yaitu menerapkan jadwal dan tempat wawancara. Yang ketiga yaitu menetapkan jumlah individu yang akan diwawancarai. Yang selanjutnya yaitu menghubungi individu yang menjadi responden. Selanjutnya yaitu melaksanakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita juga perlu melakukan verbal setting di awal wawancara yang berisi penyampaian tujuan, menyampaikan informasi apa yang dibutuhkan, berapa lama wawancara itu akan berlangsung, dan jaminan akan kerahasiaan. Selanjutnya yaitu selama proses wawancara, evaluator harus melakukan attending skill, mampu bertanya dengan baik, mampu mendengar aktif, dan mampu mencatat hasil wawancara dengan lengkap. Selanjutnya, kita juga perlu untuk melakukan pencatatan hasil wawancara dengan menuliskan atau merekam dengan alat recorder. Dan yang terakhir yaitu perlu menutup wawancara dengan membuat kesimpulan hasil wawancara, menyampaikan terima kasih atas kesediaan diwawancari dan mengakhirinya dalam situasi menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis hasil wawancara. Nah, dari hasil wawancara tersebut, kita perlu melakukan hasil pencatatan atau perekaman proses wawancara berupa ketikan dalam bentuk verbatim, yaitu dialog tanya-jawab antara evaluator dan peserta didik atau siswa yang menjadi responden sebagaimana adanya. Dan selanjutnya yaitu kita juga perlu untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan jawaban responden yang sesuai dengan pokok pikiran pada pedoman wawancara dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya, kita perlu menganalisis dan mensistematis
hasil jawaban peserta didik yang menjadi responden sesuai dengan tujuan wawancara. Dan yang terakhir, kita perlu menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dari berbagai jawaban responden. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan. Jadi, terdapat beberapa kelebihan dari wawancara. Yang pertama yaitu dalam wawancara, kita dapat menggali hal-hal yang kurang jelas sehingga orang dapat mengerti apa yang dimaksud. Dan yang kedua yaitu selama melakukan wawancara, kita sebagai pewawancara dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu dalam wawancara secara langsung, kita dapat menimbulkan suasana hubungan yang baik, sehingga dapat memungkinkan kita sebagai pewawancara dapat mendapatkan bahan yang lebih mendalam. Dan yang keempat yaitu pewawancara dapat mengenal lebih dekat tentang diri responden melalui wawancara secara langsung. Dan yang terakhir yaitu wawancara berdampak untuk menjalin keberlangsungan hubungan antara pewawancara dengan diri responden jika dalam wawancara diciptakan hubungan yang baik. Nah, sedangkan itu, wawancara sendiri juga memiliki kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, penyelidikan dengan wawancara kurang hemat, baik dalam hal finansial atau materi, maupun tenaga sebab kegiatan wawancara ini membutuhkan waktu yang lama. Dan yang kedua yaitu kegiatan wawancara ini membutuhkan keahlian, sehingga si pewawancara perlu latihan yang khusus. Dan yang ketiga yaitu jika pewawancara tidak memiliki keahlian dalam berwawancara, maka informasi atau data yang diperoleh menjadi kurang optimal. Dan yang terakhir, jika pewawancara telah memiliki prasangka, maka hal ini akan mempengaruhi isi wawancara, sehingga hasilnya menjadi tidak objektif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.